Assalamualaikum, halo everyone. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Sebelumnya, kenalin aku Novitasari dari kelompok 5 SMK RC Medika. Di video kali ini akan menjelaskan tentang konstipasi, mulai dari definisi, etiologi, manifestasi klinis, komplikasi, dan pemeriksaan diagnostik. Tapi sebelum lanjut, kita kenalan nama kelompok dulu ya. Ini nama kelompoknya ya guys, ada Destia Zaratunisa, saya sendiri Novitasari, Ria Yulistia, Syarila Ratu Bilkis, Hilda Nudraida, dan Musdalifah. Udah kenalan, kita lanjut ya. Apa sih konstipasi itu? Ada yang tahu arti dari konstipasi? Atau mungkin ada yang udah tahu konstipasi itu penyakit apa? Oke, mungkin dari kalian ada beberapa yang tahu dan ada juga yang kurang tahu. Jadi ayo kita simak videonya, semoga membantu ya. Definisi, dilansir dari Mayo Clinic, konstipasi adalah gangguan pencernaan yang membuat seseorang buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu. Kondisi ini sangat umum, meski begitu beberapa orang bisa mengalami konstipasi kronis yang berlangsung selama beberapa minggu atau bahkan lebih lama. Ketika sudah sampai level kronis, konstipasi membuat seseorang butuh usaha keras untuk mengeluarkan feses saat buang air besar atau BAB. Konstipasi atau sembelit adalah kondisi yang ditandai dengan sulit buang air besar BAB atau frekuensi BAB yang lebih sedikit daripada biasanya. Kondisi ini seringkali dipicu oleh pola makan yang tidak mengkonsumsi cukup serat. Buang air besar merupakan tahap terakhir dari proses pencernaan. Dalam sistem pencernaan manusia, sisa makanan yang dikonsumsi bergerak melalui usus kecil ke usus besar. Setelah air dan nutrisi yang diperlukan tubuh diserap dalam usus besar, sisa makanan tersebut lalu dikeluarkan melalui anus sebagai tinja. Frekuensi buang air besar pada setiap orang bisa berbeda-beda. Normalnya, frekuensi buang air besar adalah 3 kali sehari hingga 3 kali seminggu. Pada penderita konstipasi, tinja menjadi kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan dari anus. Akibatnya, frekuensi BAB menjadi kurang dari 3 kali dalam seminggu. Penyebab dan gejala konstipasi sembelit bisa terjadi akibat penyumbatan usus besar atau rektum, ujung usus besar, atau gangguan pada saraf di sekitar usus besar dan rektum. Selain itu, sembelit juga bisa dipengaruhi oleh faktor pertambahan usia, pola makan rendah serat, atau kurang aktif bergerak. Gejala utama konstipasi antara lain sulit mengeluarkan tinja, frekuensi buang air besar yang lebih jarang dari biasanya, dan sakit saat mengeluarkan tinja. Konstipasi dapat dikatakan kronis jika gejalanya telah berlangsung selama 3 bulan. Komplikasi dari konstipasi yaitu menimbulkan rasa tidak nyaman di perut, kesulitan BAB atau yang dikenal sembelit. Ini juga menimbulkan penyakit yang berbahaya dan mengganggu fungsi organ tubuh lainnya. Susah buang air besar dapat menyebabkan perut tembung dan perut terasa tak nyaman. Diagnosis konstipasi. Melalui pemeriksaan sinar XR, dokter dapat melihat apakah usus penginap tersumbat atau apakah ada tinjangan di seluruh usus besar. Pemeriksaan rektum dan kolom bawah, sigmoidoscopy, untuk meriksa kondisi rektum dan bagian bawah usus besar. Nah guys, udah sampai akhir video aja nih. Gimana videonya? Semoga membantu teman-teman semua ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya undur diri. Terima kasih banyak yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.